Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih bertemu di acara Anugerah dan masih ada narasumber kita yang luar biasa. Ada Mas Robi Eko Raharjo, ada ibundanya Ibu Nasitanio dan pengasuhnya sejak kecil ini Ibu Ramini. Bunda, bisa diceritakan juga sebenarnya ketika mencari seorang pengasuh karena notabene ibu ini merasa trauma dengan pengasuh yang sebelumnya, bahkan terprovokasi di media banyaknya pengasuh yang kasar begitu, bahkan sangat terkadang ekstrim begitu kepada yang diasuhnya. Ini sebenarnya bagaimana ibu mulai mengerti bahwa Ibu Ramini ini memiliki hati, kemudian memiliki kedekatan dengan Mas Eko, Bu Nasita? Ya, dari awal saya tidak tahu apakah Ramini itu cocok atau tidak dengan putra saya. Jadi semua melalui proses. Ya. Saya amati, saya awasi, dan saya komunikasikan dengan Ramini setiap hari pada waktu awal-awalnya. 1 tahun pertama adalah masa yang paling penting untuk melihat apakah Ramini nyaman atau betah atau cocok dengan putra saya atau tidak. Itu yang paling penting bagi para orang tua untuk menyimak dulu apakah dalam masa setengah tahun atau setahun itu pengasuh itu cocok atau tidak. Kita harus awas masa-masa itu. Ya. Ini memang sesuatu yang bisa dijadikan tips ya untuk para ibu-ibu yang mungkin ingin mencarikan putra-putrinya seorang pengasuh. Dan ternyata sampai puluhan tahun Ibu Ramini ini juga bisa membersamai putranya Mas Eko. Bu Ramini, mungkin bisa disampaikan Bu Ramini, apakah saat itu merasa Bu Ramini juga ada perasaan dites gitu ya, dites seberapa jauh bisa berkomunikasi dengan putranya Bu Nasita. Bu Ramini, bagaimana Bu Ramini? Ya, kalau saya waktu itu tidak tahu bahwa saya dites atau tidak. Ya. Saya berusaha dengan hati, dengan cinta kasih saya untuk Eko. Saya dengan hati dan cinta kasih itu pedoman pertama saya. Ya. Jadi saya juga tidak habis pikir ya, seseorang ketika menjadi pengasuh itu pasti menginginkan putranya atau yang diasuh itu adalah orang yang tidak punya banyak kebutuhan khusus, apalagi kebutuhan khusus seperti Mas Eko. Sementara Bu Ramini mendapatkan seperti yang Mas Eko. Nah, ini bagaimana Ibunda Bu Ramini sendiri maksudnya? Apakah di situ mengalami kendala atau penyesuaian? Atau baru kali itu atau justru malah sebelumnya sudah mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus, Bu Ramini? Baru kali ini saya ketemu Eko. Saat itu pertama saya dikenalin juga saya bingung harus bagaimana gitu, gimana cara komunikasi gitu. Tapi saya berusaha selalu berusaha dan berdoa, itu aja intinya saya gitu, pasti bisa. Ya betul.
Semuanya ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ selalu ada harapan sebagai seorang muslim. Begitu ya, Bu Ramini? Jadi dulu pertama kalau saya dengan pusing gimana saya suka baca sholawat dengan Eko di kamar mandi. Apapun saya lakukan gitu. Yang ini dengan sholawat dan sholawat. Kalau malam saya tidak bisa tidur, saya dengan ngaji saya bisa untuk tujuan supaya saya bisa ekonomi saya bagus gitu, apa yang saya inginkan pasti bisa. Baik Bu Ramini, luar biasa Ibunda. Jadi Bu Ramini ini bekerja dengan hati ya, dan tidak mengharap pujian siapa-siapa, karena dengan hati justru kenyataannya apa yang didapat sekarang adalah sesuatu buah yang ditanam sejak lama begitu. Bunda Nasita, mulai sejak kapan ada trust, ada kepercayaan dengan Bu Rahmini ini, sehingga bahkan terkadang mungkin usulan-usulan Bu Rahmini ini menjadi input bagi keluarganya Ibu Nasita untuk kebaikan Mas Eko? Kira-kira seingat saya itu kurang lebih setelah 3 tahun saya mulai yakin bahwa Ramini cocok untuk putra saya. Karena saya menilai Eko sudah semakin jarang ngambek. Oh. Ogok. Ya. Sepertinya Ramini bisa mengerti isi hati Eko. Keinginan Eko. Ya. Saya sehari-hari bekerja. Tapi saya bisa melihat bahwa Eko dan Ramini bisa bekerja sama dalam arti Eko tidak uring-uringan. Saat saya melihat Eko juga sudah happy, bahagia. Berarti putra saya diperlakukan dengan baik. Dan saya juga sering memotivasi Ramini bahwa jika kita berdua bisa melakukan sesuatu perubahan dengan Eko, tentu kamu sebagai pengasuh juga pasti bangga. Itu selalu motivasi yang saya sampaikan. Dan saat Eko mulai masuk sekolah, di situ tantangan baru mulai dirasakan oleh Ramini. Karena Eko playgroup itu masuk di sekolah biasa. Dengan support dari saya bahwa kita harus mencoba di sekolah biasa. Tapi dengan keterbatasan Eko, Ramini juga harus menyesuaikan dengan guru-gurunya. Ya, baik Bu Nasita. Ya, sebenarnya waktu kurang lebih 1 jam ini terasa sangat singkat ya. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi saya akan mencoba beralih ke ISD atau YSDI-nya ini, Sindroma Down Indonesia, ikatan atau juga yayasan tadi. Sebenarnya waktu Mas Eko masuk itu Ibu sudah tergabung di ISD atau mungkin belum ada ISD? Bagaimana Ibu? Cikal bakal ISD itu dibentuk oleh kami bersama. Jadi saya juga memegang peranan pada saat pembentukan yayasan ISD. Tahun berapa itu Bu? Tahun 1999.
Setelah Mas Eko usianya 6 tahun ya? 10 tahun. Oh, 10 tahun? 10 tahun. Oh, 10 tahun ya? Oh iya, dari usianya, betul. Itu berangkat dari kebutuhan para orang tua untuk mencari informasi mengenai Down syndrome atau bahasa Indonesia sering disebut sindroma Down. Sindroma Down. Dulu populer dengan nama Mongoloid syndrome. Ya. Ya, dan Ibu, untuk Mas Eko sendiri, ini untuk kemandiriannya bagaimana? Misalnya kebutuhan-kebutuhan ke toilet ini memang sudah sejak kapan beliau bisa mandiri, Bu Nasita? Kebutuhan ke toilet itu atas didikan Ramini yang sangat berperan penting. Berapa lama waktu itu Bu Ramini bisa sampai Mas Eko ini bisa mandiri untuk misalnya ke belakang begitu? Kalau berapa lamanya, saya itu pokoknya selalu diarahkan, dilatih terus menerus saja. Umur 8 tahun, Eko sudah mengerti, sudah bisa pakai baju sendiri, mandi sendiri, karena saya latih terus saja. Ya, baik. Kemudian beralih ke Mas Eko ini. Mas Eko senang dengan adanya Ibu RT di rumah, Mas Eko? Senang? Senang. Ya Om. Senang. Senang. Apakah Bu RT ini kalau yang masak di rumah siapa? Bu Nasita, Bu RT atau Bu Nasita sendiri? Oh, siapa yang masak di rumah? Sus. Sus. Siapa beliau memanggil Sus atau memanggil Bu RT? Bu RT. Iya. Dan kebutuhan makanan untuk Mas Eko sendiri, apakah dia ribet, sulit untuk atau memilih makanan-makanan tertentu saja? Bu? Ini didikan Ramini juga. Apa itu? Saya kan tiap hari bekerja. Ya. Jadi yang memasak di rumah Ramini. Jadi putra saya tiap hari dikasih makan apapun, saya tidak tahu. Yang jelas dia bisa makan segala macam. Mulai dari sambal, lalap, semua dicoba oleh Ramini. Dan Ibu juga bagus juga. Bagus juga. Saya malah justru tanya pada Ibu, kenapa Ibu juga kadang-kadang kan ada orang tua yang merasa tidak terima. Jangan, saya mampu untuk membelikan makanan yang lebih bergizi, jangan dikasih ini. Apakah Ibu pernah seperti itu? Tidak. Karena saya sendiri memakan lauk pauk buatan Ramini. Dan enak masakannya? Cocok sekali. Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa ini Bu Ramini. Multifungsi. Iya, saya juga tidak begitu tahu ini Bunda Ramini sendiri apakah sering juga pulang mudik ke Purbalingga atau keluarganya yang terkadang ke Jakarta? Pulang mudiknya kalau Idul Fitri. Oh, Idul Fitri. Masih ada siapa di kampung? Masih ada ibu saya. Bagaimana ketika Bu Ramini pulang? Mas Robi atau Mas Eko ini tidak merasa kehilangankah? Karena saya tidak izin seperti sekarang ini,
sudah kita cerita besok Sus Eko mau pulang kampung Aha. gitu. Jadi sudah terlatih gitu, dia sudah mengerti. Oh. Soalnya Eko tuh sudah mengerti bahwa kalau kami pulang kampung dia udah tahu, dia udah bisa mandiri, menyiapkan apa-apa sendiri. Ya, ya. Seperti Eko pergi ke luar negeri atau kemana, dia sudah bisa packing baju sendiri yang dia pergi. Ya, 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 ya. Dan saya juga merasakan pasti Bu Rahmini ini memiliki rasa rindu yang terjadi ya ketika Ibu Rahmini merasa meninggalkan beberapa waktu di kampung, merasa bahwa ada Mas Eko yang ada di Jakarta yang saat ini membutuhkan kasih sayang dari Bu Rahmini begitu ya. Dulu pernah saya sudah di kampung 2 tahun Aha. setelah saya menikah. Aha. Tapi saya dia sering telepon saya, sering ngobrol kalau pas lagi sama Putri. Jadi kayaknya rasanya tuh gimana selalu dia ingat saya, minta sama supir telepon, jadi saya udah tahu jam berapa jam telepon saya. Ya, ya. Ada jam-jam khusus ya ternyata ketika Mas Eko itu mau berkomunikasi dengan Bu Rahmini ini. Dan Bu Nasita juga pernah datang ke tempat atau tempat tinggalnya Bu Rahmini di kampung. Saya sudah pernah berkunjung 2 kali. 2 kali, iya, iya. Ya, 1 kali saat saya menjemput Ramini setelah liburan Idul Fitri. Yang kedua pada saat perjamuan pernikahan Ramini. Ya, ya. Kami ke sana. Ya. Sekarang ini sudah ada di menit-menit terakhir, Ibu. Bisakah disampaikan kepada pemirsa sebenarnya ketika seorang atau orang tua memiliki anak yang berkebutuhan khusus, bisa jadi Down syndrome, bisa jadi yang lain, tunarungu, tunawicara atau tunanetra ataupun siapapun, apa yang bisa dinasihatkan kepada orang tua ini? Saya menghimbau orang tua yang lain untuk memberikan hak yang sama pada putra yang spesial, yang berkebutuhan khusus ini. Contoh sederhana, waktu saya mau memutuskan memberikan les kursus keterampilan untuk Eko, saya sempat berpikir untung ruginya mengenai biaya berapa yang harus saya keluarkan, apakah nanti ada hasilnya setelah sekian banyak biaya. Tapi setelah saya sadari bahwa saya tidak boleh melakukan hal itu, saya harus rela mengeluarkan biaya-biaya untuk Eko, pelatihan yang kita tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Tapi kita wajib untuk mencoba dan memberikan fasilitas itu seperti kepada adik-adiknya yang lain. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu Nasita. Sedikit saja Ibu Rahmini mungkin bisa sedikit menyampaikan kepada teman-teman sejawat atau teman-teman yang memiliki pekerjaan sebagai pengasuh, ada pesan kepada beliau-beliau? Pesan saya untuk pengasuh jangan beda-bedakan antara anak kebutuhan khusus dan anak biasa. Itu sama, jangan selalu membeda-bedakan. Dan dengan cinta kasih pasti bisa. Iya, iya. Baik, terima kasih Bunda Nasita, Ibu Rahmini, Mas Eko, iya, terus berkarya terus ya, karena
apapun di seni musiknya luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat bisa membuat konser gitu, Mas Eko, dengan memainkan banyak alat begitu. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan insya Allah kita bersua di lain kesempatan semuanya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian anugerah untuk sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan acara hari ini. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.